Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tretan Klik Madura. Seperti biasa, jumpa kembali bersama saya Imdat Paiha dalam program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura. Hari ini spesial sekali karena tidak seperti biasanya kita bertatap muka secara langsung di studio kita, Klik Madura. Namun kita harus melakukan podcast secara daring alias dalam jaringan karena memang narasumber kita ini cukup jauh. Jutaan kilometer kita harus menempuh kalau kita harus ngobrol langsung dengan narasumber kita kali ini. Dan spesial Hari Santri Nasional 2024, kami juga mengundang santri inspiratif yang akan membagikan kisahnya nih, melanjutkan atau menempuh pendidikan di Kairo, Mesir. Dengan Kak Gifroh Nailul Maulidah, selaku penerima beasiswa BSPP Jawa Timur, yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Selamat pagi ya, Sabahal Khair, Kak Nailul di sana. Masuk ya sarannya ya. Subhanallah. Oke, sekarang siang apa pagi nih di Mesir, di Kairo? Pagi ya. Jam Oke, 8. jadi jam 8. Berarti perbedaan cukup signifikan nih, 3 sampai 4 jam ya. Kesibukannya sekarang apa selain kuliah di Mesir, di Al-Azhar? Untuk kesibukan saya selain kuliah Mm-mm. mengikuti forum kajian. Mm-mm. Mungkin di Indo juga ada, namanya itu Pakpesdam NU. Oh, Jadi Nahdlatul Ulama. dinaungi langsung ya. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau boleh menyapa Tretan Klik Madura semua, kita juga membawa tagline Madura Mendunia, bawa Madura Mendunia. Sama seperti alumni Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan yang akan membawa nama Madura Mendunia. Karena Ilul, bisa diceritakan nih, kenapa sih awal mula milih Al-Azhar sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan? Alasannya ya, pertama kan sudah banyak tahu kan kalau Azhar itu kalau masalah ilmu agama sudah sangat masyhur. Jadi selain Azhar itu terkenal dengan uh, ilmunya, beliau juga Azhar itu juga sangat terkenal dengan masyaikh-masyaiknya. Jadi memang fokus untuk kita kalau datang ke Azhar itu tentu saja sudah ilmu agama. Bahkan saking berpengaruhnya Azhar di Mesir ini sampai dikatakan Mesir itu tidak mungkin ada tanpa adanya Sungai Nil dan Azhar. Wah, luar Karena biasa itulah. sekali. Tapi pasti ada sosok yang memotivasi atau terinspirasi dari siapa sih kuliah di Al-Azhar? Dari sekian banyak pilihan universitas yang mungkin pesantren tawarkan untuk santrinya gitu kan, untuk melanjutkan studi di luar negeri, di Jepang, seperti contohnya di Mesir dan lain sebagainya. Kenapa sih dan siapa orang di balik inspirasi Nailul? Untuk inspirator Mm-mm. bisa dibilang Ustadz Abdul Somad sih. Ustadz Kan Abdul beliau Somad. sudah Oke. pernah datang. Kan beliau sudah pernah datang ke pondok. Mm-mm. Jadi dari beliau cara bicara, dari beliau cara menjelaskan sesuatu itu sudah kayak Mm-mm. wow, apa semua alumni Al Azhar akan seperti itu. Jadi langsung terinspirasi Jadi nih untuk berangkat ke Al-Azhar juga untuk menempuh pendidikan. Kalau boleh tahu jurusan apa Nailul di sana? jurusan kalau banat di sini jurusan itu satu Mm-mm. di Rosa Islamiyah wal Arabiyah, tapi nanti kuliah di bawahnya itu yang berbeda. Kalau saya itu Syariah Islamiyah. Syariah Islamia. Kalau dari dulu kepikiran gak sih untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar gitu dari pesantren? Apa Nailul udah mempersiapkan ancang-ancang nih? Kayaknya aku harus kuliah di luar negeri deh gitu. Sebelum kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad itu alumni dari Universitas Al-Azhar. Kalau untuk sebelumnya belum ada sih, tapi yang pasti tekadnya saya dari awal di pondok, saya harus kuliah di luar negeri, nggak boleh di dalam negeri. Kalau boleh tahu itu kenapa? Kenapa alasannya? Kan banyak tuh Karena kampus-kampus dalam negeri yang bagus gitu kan, menawarkan sekian macam pendidikan yang ya bisa lah gitu.
paling utamanya sih sebenarnya sih dari beasiswa, beasiswa. Nah, tapi beasiswa yang saya cari itu pasti harus harus luar negeri karena apa ya? Menurut saya menurut saya itu kampus dalam negeri ya bagus, cuman kayak kurang kurang bisa menarik perhatian saya. Hmm, nggak ada ruhul jihadnya gitu ya. Kalau kita ke luar negeri kan kita jadi pendatang gitu ya. Tapi susah nggak sih Iya, beradaptasi di luar negeri dengan culture yang berbeda, budaya yang berbeda? Mungkin kalau bahasa kita di pondok sudah belajar ya bahasa Arab. Kan kita satu alma mater nih di Alamin Perenduan. Kalau untuk budaya beradaptasi gitu, gimana Nailul, sulit nggak? adaptasinya sangat sangat susah. Mm-mm. Pertama, meskipun bahasa Arab di sini bahasa Arabnya Amiyah. Jadi meskipun kita tahu bahasa Arab Fusha pun tetap harus lebih belajar lagi. Karena Hmm. rata-rata orang Mesir di sini itu gak paham bahasa Fusha. Oh, bahasa yang kita, Semuanya pakai Amiyah. oke, bahasa-bahasa yang kita Jadi bahasa ajarkan yang kita nahu pelajari, sorofnya gitu ya? iya, Oke. bukan bahasa kayak gitu. Jadi cuman beberapa orang yang memang mungkin kayak pernah belajar ataupun pernah berkecimpung di dunia yang ada hubungannya sama akademik, jadinya beliau-beliau lah yang bisa bicara berbagai apa dengan bahasa fusha dengan kita. Mm-mm. Tetap apalagi mereka sekali bicara itu pakainya bahasa Amiyah, terus dengan cara yang cepat, jadi sangat susah untuk dipahami. Yang kedua itu mungkin dari segi cuacanya. Di sini kan cuma ada musim panas sama musim dingin. Kalau panas, panasnya sampai 40. Kalau dingin ya standar sih, cuman kerasa dari perbedaan musim panas sama musim dingin tuh sangat kerasa. Jadinya kalau musim dingin butuh sampai jaket tebal, tapi kalau musim panas, masya Allah. Oke, berarti jadi apa? Culture shock gitu ya. Ternyata kita pakai bahasa Amir nih kalau di Mesir gitu ya. Dan juga ternyata cuma ada dua cuaca, nggak kayak di Indonesia. Oke, Nailul, selanjutnya nih, ini apa sih yang bikin eh, betah gitu di Mesir, di Kairo? Yang buat betah, kalau boleh jujur sih sebenarnya ya pasti ada gak betahnya kan, tapi kan karena udah Iya. tekad tekad mau ke sini, jadi mau kemauan sendiri ke sini, jadi mau tidak mau harus betah. Mm-mm. Selain Juga tadi, dari selain selain ada orang-orang teman-teman yang juga sama-sama berjuang di sini, jadi lebih kayak termotivasi dari teman. Oh dia aja lo bisa, kenapa aku enggak? Dia lo tahan, kenapa aku enggak? oke, berarti banyak ya apa namanya kendalanya sebenarnya. Cuman mungkin dilihat orang tuh enak-enaknya aja gitu ya, kuliah di Mesir nih, di luar negeri gitu ya. Oke, Nailul. Tapi Betul. kendala itu Nailul bisa atasi dengan apa? Kan udah berjalan 3 semester nih di Al-Azhar. Kira-kira ada kendala-kendala tadi bisa diatasi dengan solusi yang seperti apa, Nailul? Mungkin kalau untuk homesick, untuk kangen rumah, itu bisa diatasinya sih dengan banyak-banyak ikut kegiatan aja. Karena kan kita kuliah dari pagi sampai sore. Mm-mm. Dari jam 9 sampai jam 5 sore itu kuliah. Kalau kita biarkan habis itu tuh kosong, nanti semakin uh, rasa kangen tuh semakin buat kita nggak karuan. Jadi harus cari kegiatan, terus juga mungkin melakukan apa yang disuka sih. Kalau saya contohnya kayak baca-baca, jadi entah itu Hmm. baca baca novel kah, baca buku kah, atau lihat-lihat apakah gitu. Oke, Jadi jadi se yang kayak gitu yang bisa buat kita bertahan. oke yang buat struggle nih untuk tetap menyelesaikan studi komitmen untuk menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar. Berarti banyak banyak teman-teman juga ya, satu alumni atau dari berbagai
pesantren di Madura khususnya ya, yang berangkat ke Al-Azhar? Eh, untuk ke Al-Azhar sih banyak, bahkan satu Indonesia tuh semua pondok pesantren ada. Tapi untuk yang khusus BSPP ini juga namanya juga kan beasiswa santri Pondok Pesantren Jawa Timur. Mm-mm. Jadinya khusus untuk pondok pesantren yang dinaungi Jawa Timur banyak juga satu rumah kita. Jadi satu rumah itu kita isinya hanya kita yang Mm-mm. BSPP. Oke, di antara kesibukan-kesibukan Nailul, kalau boleh tahu gimana sih manajemen waktunya mahasiswa yang padat untuk belajar gitu ya di kampus, tapi juga mengikuti banyak kegiatan dan juga komunitas-komunitas di sana demi biar nggak homesick gitu. Nah, kira-kira apa sih bentuk kegiatannya dan manajemen waktunya seperti apa Nailul? Uh, Sebenarnya kalau kayak gitu sih butuh pastinya komitmen ya, dari awal, dari pagi sampai sore itu kuliah, terus habis itu benar-benar kayak oh jam segini ada kajian, jadi langsung kadang pun harus berangkat langsung dari kuliah, dari habis itu kajian ntar kadang di alma mater itu mengadakan kayak acara, mungkin kalau tiap Kamis itu burdah salawat bareng kayak yang biasanya kita lakuin di pondok. Jadi benar-benar harus bisa nata waktu ini apa harus ikut kegiatan kah atau benar-benar kita tuh butuh istirahat. Karena kalau nantinya sekedar aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ikut ini, aku pengen ikut itu, justru itu memforsir diri kita sendiri. Nantinya Hmm. malah sakit, nanti malah nggak bisa, justru nanti bahkan nggak bisa kuliah. Oh gitu ya. Jadi betul-betul merealisasikan bekal pendidikan 24/7 yang ada di pesantren. Kan kalau di pondok kita sudah diajarkan nih untuk manajemen waktu. 24/7 kita punya kegiatan sampai sebelum tidur pun Nailul hafalan mufradat ya dulu ya. Kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya, struggle kehidupan kita yang di luar itu dibawa dari kebiasaan kita di pesantren. Nah, next banget nih, Kak Bila penasaran, gimana sih cara Nailul berangkat ke Mesir nih? Karena banyak banget santri-santri termasuk adiknya Kak Bila itu bilang kalau sulit nih kayaknya apalagi untuk mahasiswa yang nggak punya duit Kak yang mau berangkat ke Mesir atau melanjutkan pendidikan. Di tengah banyaknya beasiswa, santri ini seringkali untuk membatasi mimpi mereka. Kira-kira menurut Nailul bagaimana tuh? Saya sendiri pribadi Heeh. berangkat ke Mesir ini tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Jadi Sepeser uang berkat pribadi Nailul. beasiswa, ya Mm-mm. bahkan 1.000 pun nggak mengeluarkan. Cuman yang kita keluarkan itu benar-benar perjuangan, usaha kita yang dibutuhkan dari awal daftar itu, karena ada beasiswa BSPP. Jadi Mm-mm. BSPP itu mengcover semua kebutuhan bahkan uang jajan kita selama di Mesir. Wah, menggiurkan sih ini. Tapi untuk Boleh dapat diceritain? Oke. Boleh diceritain ini gimana sih awal mulanya ikut beasiswa ini, ketemu beasiswa ini, tahu informasi beasiswa ini dari mana, supaya teman-teman juga punya keinginan nih. Jadi gak membatasi mimpi mereka untuk melanjutkan studi. pertama kali dengar sih dari waktu di pondok lagi ngabdi. Kan memang waktu ngabdi itu sekaligus mencari info-info kuliah, info Mm-mm. beasiswa. Jadi di situ ada kakak kelas yang sudah keterima di BSPP. Jadinya Nyai itu yang kayak kasih info. Mm-mm. Nyai itu kasih info ke kita yang ustazah pengabdian baru. Ini ada beasiswa ke Mesir, maukah tidak gitu. Nanti barulah kita yang berminat itu dimintakan berkas. Kemudian untuk BSPP ini ada persyaratan minimal hafal 2 juz. Hmm. Jadi dari semacam syahadah atau bukti kalau kita itu sudah hafal minimal 2 juz, itu nanti kita juga disertakan. Kemudian barulah itu nanti tes pertama itu tes administrasi. Ketika udah berkasnya diterima, baru nanti kedua itu tes baca kitab.
tes baca kitab. Kalau sudah tes baca kitab itu keterima, terakhir itu tes wawancara. Wawancaranya itu langsung dengan pihak beliau-beliau yang ada dari sini. Jadi pihaknya Mesir langsung mewawancara kita, entah itu kita disuruh muhadasah, kita itu disuruh buat cerita insya seketika dari gambar yang beliau kasih ketika wawancara itu. Oke, berarti worth it ya untuk anak-anak santri yang untuk mulai mempersiapkan dirinya belajar bahasa. Karena kalau dari tadi ceritanya Nailul, berarti ini kemampuan bahasa dan juga Quran kan yang menjadikan beasiswa ini tuh didapetin gitu sama Nailul dan juga teman-teman. Betul. Dari harusnya kita dari di pondok kan tentu saja ya, meskipun kita pondoknya itu bukan basic yaumiyahnya itu tahadzuts bil lughah Arabiyah maupun bahasa Inggris, itu tetap minimal kita pasti tahu bahasa kitab kan. Dari situ dari kita belajar bahasa Arab, dari belajar hari-harian baca kitab itu sangat-sangat diperlukan. Karena nantinya pun ketika baca kitab tuh kadang kayak kita tuh benar-benar dites sama kiai-kiai yang ngetes kita. Ini nih bener gak bacaannya? Masa iya ini baca kayak gini, kok bisa ini kayak gini? Jadi kita benar-benar harus memperhatikan apa yang sudah diajarkan sama pondok, benar-benar mentadbikkannya tuh ketika itu. Oke, bisa disimpulkan ini mah jada-wajada ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat gitu ya Nailul. Ini kayaknya hafalan khusus jadi flashback gitu ya Kak Bila. Ini menarik sekali sih. Jadi yang NIHI sekarang mungkin bisa mempersiapkan karena tuh kadang ogah-ogahan gitu. Kayak bisa nggak sih aku gitu nggak yakin sama kemampuan diri sendiri. Terus ada nggak jalur lain selain PSBB, PS, PSBPP ya? Penerimaan beasiswa BSPP, pesantren ini. benar Selain itu, itu, beasiswa santri. iya, beasiswa santri itu, selain itu ada lagi nggak beasiswa yang mungkin worth it nih dicoba untuk adik-adik santri yang lagi di pesantren? Dan apa sih kiat untuk mempersiapkan diri, Nailul? Tips dari Nailul. Uh, untuk beasiswa yang sedikit sombong ya, maksudnya sedikit nggak ada Boleh, sih boleh. kayak BSPP. Beasiswa yang benar-benar mengcover kita dari awal sampai akhir kayak BSPP sih belum nemu. Cuman nanti bisa uh, daftar Kemenak, nanti itu ada Basnas, entah itu dari Kemenaknya sendiri, ada beasiswa juga. Cuman itu diberikan uang saku mungkin gak sebanyak PSBB. Jadi kalau memang minat dan kalian yang anak Jawa Timur ini khususnya Madura, kalau memang mau berminat untuk kuliah di Azhar harus selalu lihat info dari Instagram BSPP karena itu benar-benar kalian sudah gak perlu ngeluarin uang lagi satu pun. Tapi langsung di Jangan cover lupa juga semuanya ya. semua tiket pemberangkatan dari awal, tiket nanti ketika pulang sudah disiapkan, uang jajan pun tiap bulan sudah dibayarkan, uang rumah pun di sini sudah dibayarkan. Jadi kalian tugasnya kalian di sini cuma benar-benar belajar, gak usah ngapa-ngapain selain belajar, gak usah aneh-aneh, gak usah cari uang, gak usah cari bisnis untuk cari biaya tambahan, itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup dengan catatan jangan boros gitu ya. Karena bukan di negara kita sendiri. Nah, Ilul, ini terakhir nih untuk mungkin bukan terakhir ya. Maksudnya ini harapan untuk santri nih. Ini kan banyak nih teman-teman yang bertanya gitu. Tapi meskipun begitu biaya hidup kan tetap ada dari kita gitu. Tetap orang tua tuh tetap ngirim. Nah, tipsnya nih untuk menjaga duit kita nih supaya nggak boros gitu kalau di Mesir itu gimana, Nailul? Menjaga keuangan, manajemen keuangan di sana. Dari pribadinya, Nailul. Dari pribadi saya kalau untuk pribadi alhamdulillah dari uang BSPP itu masih bisa ditabung. Ditabung untuk keperluan yang mungkin memang benar-benar diinginkan, contohnya kayak umroh kah atau haji kah.
itu masih bisa ditabung ya, karena pertama saya nggak terlalu suka belanja, entah itu kan kalau kayak anak perempuan itu sukanya entah ada yang lucu-lucu kan, entah tiba-tiba belanja atau tiba-tiba ingin jalan-jalan, itu sebenarnya sebaiknya ditahan, karena iya sekarang kita ngerasa senang dengan apa yang kita lakukan atau kita habiskan uangnya, tapi nantinya ketika entah kapanpun itu yang saat tidak akan diduga-duga mungkin kalian butuh uang, jadi benar-benar harus tahan. Kalau memang tidak dibutuhkan gak usah beli, kalau memang tidak dibutuhkan gak usah pergi, cukup untuk hal yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat saja. Jadi yang bermanfaat bagi kita kita beli, yang enggak udah jangan boros ya. Jangan jadi minal musrifin gitu kalau bahasa Arabnya mah. Oh ya Nailul, ini harapan dan rencana Nailul. Ini kalau beasiswa tadi, balik ke beasiswa nih. Ini beasiswanya ada kontribusi yang harus Nailul salurkan nggak setelah mendapatkan beasiswa ini dan setelah lulus dari Al-Azhar itu ada nggak kewajiban yang harus Nailul tunaikan karena Nailul menjadi salah satu penerima beasiswa itu? Tentu saja ada. Hmm, Setelah kita 4 tahun itu kan wajib selesai hmm. dalam 4 tahun, karena memang dari awal sudah disiapkan uang per anak itu untuk biaya sampai 4 tahun. Nah setelah 4 tahun itu nanti kita dijemput dari sini mengabdi. Tapi untuk tempat pengabdiannya sih ketika pemberangkatan ada perjanjian, itu tidak disebutkan pondok khusus yang mana yang harus kita abdikan, tapi tetap harus mengabdi pada pondok pesantren di Jawa Timur. Oh, di wilayah Jawa Timur. Jadi nanti bebas ya Ya, pihak beasiswanya yang memilih. uh, kalau itu Yang masih belum ditentukan. belum ada yang belum ditentukan. Jadinya bisa jadi pihak beasiswa yang menentukan, ataupun kita bisa milih, ataupun nantinya harus kembali ke pondok awal sebelum kita diberangkatkan ke Mesir. Oh, Banyak kemungkinan. jadi kayak Nailul di Alamin nih. Jadi Nailul bisa bisa aja nih balik ke Alamin gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Berarti harus selesai tepat waktu ya Nailul. Sekarang mumpung masih semester semester berapa? 3. Semester 3. 3. Oke, Nailul. Kira-kira kalau Nailul dikasih kesempatan untuk memberikan harapan nih kepada anak-anak yang putus asa karena eh, tidak tahu mau mau arahnya nih mau melangkah kemana setelah lulus dari Alamin, kira-kira Nailul ada harapan nggak atau pesan-pesan untuk teman-teman? Untuk teman-teman, uh, bisa kalian sebenarnya tiap orang itu punya punya apa sesuatu yang bisa dibanggakan masing-masing. Entah kalian kalau kalau gak menonjol di akademik, mungkin kalian itu menonjol di bidang lain. Jadi jangan sampai kalian putus asa. Oh aku nggak dulu di pondok, aku bukan kelas A. Oh aku di pondok dulu bukan anak-anak yang suka menonjol di bidang bahasa. Gimana dong? Jangan sampai putus asa kali, karena kalian itu mungkin di satu jalan nanti Allah akan kasih jalan untuk kalian itu bisa dapat beasiswa kah, ataupun kalian itu nantinya bisa diterima di universitas ataupun sekolah yang kalian inginkan, itu nanti Allah pasti kasih jalan. Cuman satu, jangan sampai kalian putus asa, jangan sampai kalian itu uh, suudzon dengan apa yang Allah kasih ke kalian. Karena sebenarnya itu tergantung bagaimana kita itu mengolah apa yang telah Allah berikan. Hai, luar biasa. Ini termasuk sindiran ini bagi Kak Bila. Karena jujur karena merasa karena nggak yakin gitu. Kurang atayakon sama diri sendiri. Padahal kalau di kata nusus, al-i'timadu ala nafsi asasun najah gitu ya. Menggapai kesuksesan kita perlu bersandar pada diri sendiri. Jadi menjadi perantau nih dari 1 sampai 10 review Nailul berapa nih? Kalau menjadi perantau di negeri orang harus berjuang dari 1 sampai 10 berapa angka yang akan Nailul berikan?
11, lebih Karena dari 10. Jadi oke. benar-benar harus berjuang. Oke, ini anak-anak Terelie ya. Jadi out of the box. Dikasih pilihan 1 sampai 10, milihnya 11. Oke. Oke, Nailul. Terakhir nih, kita harus butuh tips and trick dari Nailul menghadapi tantangan yang muncul selama menempuh pendidikan di Kairo. Em, Tips and trick. Mungkin sih lebih ke apa ya? Jangan pernah lupa niat awal berangkat ke sini. Kalau kalian itu ke sini untuk belajar, untuk kuliah, benar-benar berarti harus dijalaninya dengan benar-benar. Karena kebanyakan ketika mahasiswa sudah sampai di Kairo itu sudah banyak yang arahnya tuh sudah gak lurus lagi. Niat awal untuk kuliah, tapi nantinya ada yang malah cari kerja. Niat awal itu kuliah, bahkan nanti ada yang oh males kuliah karena kan ya apa kan Azhar gak di absen, jadi ya udah terserah nanti yang penting waktu ujian masuk. Jangan sampai kayak Hadir gitu. gitu. Kalian tuh harus ingat, kalian niatnya tuh apa? Niat belajar berarti harus benar-benar belajar. Kalau memang nggak ada sesuatu yang hal yang semendesak itu untuk buat kalian tuh gak kuliah, jangan sampai didahulukan keperluan itu karena tetap aja kuliah itu penting. Meskipun yang lain menurut kalian itu lebih penting, tapi jangan sampai ke skip kuliah. Oke, lumayan nih. Ini bakal tersindir nanti teman-teman yang melenceng niatnya ya. Nailul, kalau boleh kasih salam-salam sama keluarga, mungkin ada yang ingin Nailul sampaikan sama keluarga ataupun sama guru-guru di Pondok Pesantren Alamin Perenduan, boleh lewat Zoom ini. Nanti Kak Bila potong videonya ya. uh, Mungkin saya salam untuk Rama, Ibu, karena terima kasih karena sudah membiarkan Nailun itu kuliah ke luar negeri yang awalnya bahkan ke Jakarta, bahkan ke Surabaya pun nggak boleh. Jadi sekarang dibolehkan untuk ke Mesir. Terima kasih juga untuk guru-guru yang sudah mengajar Nailul selama di pondok. Terima kasih sudah sabar. Kalau Nailul itu banyak tanya tetap dijawab. Bahkan ketika Nailul itu gak mau bahkan sampai nangis-nangis buat apa gak melakukan apa yang beliau-beliau suruh tuh. Terima kasih sudah sabar menghadapi Nailul. Khususnya dulu Musyrifah Nihai, Nyai Ulfa. Ya Ulfa, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga tetap sehat selalu ya, Nailul. Oke, banyak sekali sih Kak Bila terharu karena perjuangan untuk menjadi pelajar di luar kota saja ini butuh effort dan ridho serta restu dari orang tua. Apalagi kita harus berlayar jauh ya sampai ke Kairo atau Universitas Al-Azhar. Terima kasih Nailul sudah berbagi kisah gitu ya, meskipun sangat singkat dan dalam jaringan masih harus terkoneksi beberapa saat jaringannya sama jaringan di Madura, di Pamekasan. Semoga Nailul tetap sehat dan bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan Tretan Klik Madura itu tadi cerita Nailul, Gifroh Nailul Maulida, penerima beasiswa santri pondok pesantren untuk melanjutkan dan memberikan motivasi kepada kita semua, menggugah semangat kita untuk terus berjuang jihad fisabilillah. Tretan itu tadi, selengkapnya bisa cek sosmed kita, Klik Madura, dan juga sosial media Nailul apa? Gifroh. Gifroh Nailul. Nanti follow, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di YouTube Klik Madura. Kita mengucapkan bisa bareng-bareng ya Nailul, selamat Hari Santri Nasional. Bisa ya? Selamat Hari Santri Nasional 2024. Terima kasih, syukran jazilan ala ihtimamikum. Saya Imdat Faiha pamit undur diri dan juga Gifroh Nailul dari Kairo. Saksikan live kita di kanal YouTube Klik Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.